Sidang pembacaan tuntutan kasus robot trading Fin888 di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Utara, Kamis, 19 Oktober 2023, diwarnai teriakan-teriakan protes atau kurang puas terhadap tuntutan jaksa oleh para korban yang sebagian besar ibu-ibu. Enak banget, cuma 3 tahun. Gak adil, gak bakal jera, beraksi lagi, teriak seorang korban. Mana keadilan, penegakan hukum macam apa ini, teriak yang lain. Korban lainnya berteriak pula, pakai uang berobat saya kamu hidup bermewah-mewah, tidak takut sama Tuhan sih. Semoga penyakit saya dipindahkan Tuhan ke keluarga kamu, istrimu dan anak-anakmu. Korban berikutnya berteriak pula, anakmu sekolah ke luar negeri dengan uang saya. Lakukan lagi kejahatan. Toh hanya dituntut rendah sekali, 3 tahun, oleh karena Jaksa Penuntut Umum, JPU, Melda Siagian SH baru membacakan tuntutan terhadap terdakwa Petervi Sufandri, penasihat hukum para korban, Oktavianus Setiawan, meminta para korban agar bersikap sabar, tenang dan mendengarkan tuntutan JPU terhadap terdakwa berikutnya Kari Chandra. Belum vonis ini ibu-ibu. Percayakan hukumannya kepada majelis hakim. Yang Mulia bakal memberikan keadilan bagi para korban yang sudah rugi ratusan miliar tetapi juga menderita karena keluarga para korban menjadi tidak punya uang lagi lenyap di robot trading Fin888, kata Oktavianus menenangkan para korban. Ketua Majelis Hakim Yuli Effendi SH MHum tidak ketinggalan berusaha menenangkan para korban yang berteriak-teriak lantang. Sabar dan tenang ibu-ibu. Ini baru tuntutan, belum vonis majelis hakim. Katanya, yang direspon para korban dengan berlaku tenang mendengarkan JPU Melda Siagian membacakan rekuisitornya, setelah sebelumnya sempat menunda sidang pembacaan tuntutan, JPU Melda Siagian dari Kejaksaan Negeri, Kejari, Jakarta Utara akhirnya menuntut terdakwa Petervi Sufandri dan Kari Chandra terkait kasus robot trading Fin888 atau investasi bodong, Kamis, 19 Oktober 2023. Melda Siagian menyebutkan bahwa terdakwa Petervi Sufandri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Undang-Undang, UU, ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Hal itu didasarkan keterangan sejumlah saksi dan ahli yang saling bersesuaian menunjukkan terdakwa Petervi Sufandri melakukan tindak kejahatan yang merugikan sekian banyak korban. Terdakwa Petervi Sufandri dituntut 3 tahun penjara ditambah membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, tutur Melda Siagian, yang disambut sahut-sahutan ketidakpuasan para korban. Tuntutan sama, 3 tahun penjara berikut denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan juga dijatuhkan terhadap Kari Chandra. JPU Melda Siagian menyebutkan, tidak hanya terdakwa Petervi Sufandri dan Kari Chandra yang terlibat dalam kasus investasi bodong robot trading Fin888. Tetapi sejumlah orang lainnya antara lain Cahjadi Rahadja dan sejumlah perusahaan seharusnya bertanggung jawab, kerugian para korban 166,5 miliar rupiah lebih, kata Melda Siagian, juga dinikmati sejumlah orang dan perusahaan tersebut. Cahjadi Rahadja termasuk yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, paparnya. Kasus robot trading Fin888 terjadi setelah Petervi Sufandri bertemu Samgo di Singapura pada 2019. Petervi Sufandri kemudian menyetorkan uangnya sehingga menjadi member robot trading Fin888, oleh karena melihat ada celah menghimpun uang masyarakat dengan terlebih dulu menjadikannya member dan menyetorkan modal investasi. Petervi Sufandri membuat video-video dan grup WA serta medsos lainnya untuk menyebarluaskan robot trading Fin888. Dia menyuruh Kari Chandra mengelola promo-promo tersebut, hasilnya bertambah teruslah warga Indonesia yang menjadi member di robot trading Fin888 yang domisilinya di Singapura. Petervi pun meraup penghasilan 6,7 miliar rupiah.